Halo pemirsa, salam koreografer. Nah, kali ini kita akan membuat video tentang membuat atau menggambar pola lantai dalam tari. Nah, jadi pola lantai itu digambarkan seperti ini ya. Jadi ini adalah panggung. Nah, inilah kita gambar bentuknya panggung seperti ini. Nah, kemudian di sini saya sudah berikan keterangan belakang. Jadi sini depan, pada bagian depan ini tidak ada garis ya. Saya sudah siapkan beberapa ini 8 buah gambar panggung. Jadi diingat ya, ini bagian belakang, ini bagian depan atau penonton. Nah, kemudian untuk menggambarkan penari itu kita gambar dengan huruf T. Di T ini bahu ya, ini menggambarkan bahu, kemudian yang ini menggambarkan arah hadap ya. Jadi misalnya ini arah hadap ke sini ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan penari, misalnya jumlahnya kita buat 5 ya. Jadi kalau penari dengan jumlah 5, kita tinggal isi keterangan di sebelahnya 1, kemudian 2, kemudian 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah penari ya. Ya, saya buat 5 di sini. Nah, seperti contoh sekarang, misalnya penari di sini menghadap ke depan. Nah, menghadap ke depan, kelimanya menghadap ke depan misalnya ya. Jadi kita gambar dari sini. Jadi tinggal di sebelah kanan atau kirinya kita isi tanda 1 atau huruf A juga boleh ya. 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah kita buat tanda ini, nah sekarang bagaimana kalau misalnya penari ini dia akan bergerak. Nah, jadi kalau misalnya dia bergerak, kita isi tanda ya. Boleh misalnya kalau lebih memperjelas gambar yang ini kita ulang buat di kolom nomor 2 di sini atau di panggung nomor 2, kita sama bentuk buatnya seperti ini ya, garis lurus, baru kita isi tanda panah. Atau biar lebih singkat, misalnya nanti kita mau pola lantainya seperti apa, misalnya huruf V ya, huruf V. Nah, seperti ini misalnya. Nah, bagaimana posisinya biar kita bisa mengetahui atau orang lain bisa membaca pola lantai ini. Berbentuklah seperti huruf V. Nah, di sini tinggal diisi angka juga biar tahu ini nomor 2 ke sini, tulis nomor 2, kemudian nomor 3 di sini, kemudian nomor 4-nya ke sini, dia nomor 5 ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau mau buat pola lantai selanjutnya, tinggal sama menggambar seperti ini juga ya, ditambahkan dengan tanda panah. Misalnya pola lantai yang ketiga, bentuknya kita buat misalnya jumlah penari 5, misalnya kita buat 3, 2. Nah, jumlah penari saya di sini 3, di sini 3 orang menghadap ke depan. Nah, sekarang kita sebagai koreografer mudah, yang mana kita akan pindahkan ke sini untuk mengefisienkan waktu, juga bentuknya lebih bagus jadinya ya, pergerakan penari juga lebih mudah.
kita dapat gambarkan 1, 3, kemudian 2, kemudian 5, kemudian di sini 4. Nah, sudah dapat kita pola lantai 3 untuk pola lantai. Demikian juga selanjutnya pola lantai berikutnya, kita buatkan kolom. Ya, atau bisa juga misalnya mau selang-seling, satunya di duanya di penari nomor 1 juga bisa ya. Jadi itu terserah dari koreografer sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita sudah dapat 1 2 3 4. Nah, untuk gerakan selanjutnya atau pola lantai selanjutnya itu juga bisa dikembangkan juga ya, sama ya. Jadi sama prosesnya seperti ini ya. Kita masih penarinya 5 orang ya, mungkin pola lantai apa lagi yang bisa kita lihat. Misalnya di sini 3, di tengah kita taruh 3, kemudian kanan kiri kita taruh 2. Nah, ya, jadi kalau bentuk yang kita gunakan seperti huruf T ini jelas arah hadapnya, karena ada tangkainya ini. Arah hadap ini menunjukkan arah hadap ya, kita mudah untuk membacanya. Berarti ini sudah pasti ke pojok, ini sudah pasti ke depan ya. Nah, kita lanjut sekarang. Yang kita pindahkan misalnya nomor 1 kita taruh di sini ya, biar ada pergerakan. Kemudian nomor 3 kita taruh di sini, karena 1 3 sudah ada di belakang tadinya. Kita kumpulkan sekarang. Di sini nomor 4, kemudian di sini nomor 2, sini nomor 5. Jadi pergerakannya kita bisa buat. Garis melingkar kita tinggal gambar garisnya putus-putus ini melingkar ya. Jadilah bentuknya pola lantai yang kelima seperti ini ya. Nah, kemudian 5 penari bisa kita bentuk pola lantai misalnya lingkaran. Nah, bisa juga lingkaran ya. Nah, perputarannya kita inginkan adalah dia ke arah ke kanan semua penarinya ya, berputar ke kanan. Berarti ini misalnya kita buat di sini 1, kemudian satunya ada di sana, berarti dia berputar ke arah hadap sini ya. Kemudian di sini 3, berarti karena dia harus berputar ke sini. Nah, kemudian diikuti 5 ke sini ya. Kemudian berarti di sini dia 3, di sini ya 5, kemudian di sini 2 lihat. Jadi seperti itu ya. 1 3, kemudian di sini kita letakkan penari nomor 2, kemudian di nomor 4-nya belum ya.
berarti dia nanti mengikuti nomor 5 ada di sini. Ya, di sini nomor 4, di sini nomor 5, di sini nomor 2. Jadi seperti itu dia ya. Jadi jelas perputaran daripada penari itu jelas kelihatan. Kemudian dilanjut, misalnya kita buat 8 perantai ya. Ada pergerakan perputaran ya, kita tinggal gambar putus-putus di sini biar tahu juga ya. Nah, berarti di sini penari ini melingkar, membuat lingkaran. Nah, kemudian yang kita letakkan, misalnya tadi di 1 sudah pernah, ada di depan sini, kemudian 4 sudah pernah, 5 juga sudah pernah, tapi yang nomor 3 belum pernah di sini. Kita usahakan yang nomor 3 ini penarinya dia ke sini. Kita letakkan nomor 3 di depan. Nah, kemudian let me be your boo, the one you talk to, the one you keep on calling your baby. Let me be your one, the one you can trust, the one you won't take home to your mama. Demikian tutorial membuat pola lantai atau menggambar pola lantai dengan jumlah penari 5 orang ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, mungkin pengembangannya para seniman atau koreografer atau anak-anak sekalian pemula bisa menggambarnya seperti ini untuk memudahkan untuk kita mengingat pola lantai ya. Mengingat pola lantai, kemudian yang jelas kita harus ada keterangan juga di sebelah kanan atau di lembar berikutnya untuk memperjelas babak berapa, kemudian gerakannya apa. Nah, ini hanya saya tampilkan adalah tutorial menggambar pola lantai, dan kebetulan ya, jumlah penari yang saya gambar adalah 5 orang penari. Baik pemirsa, koreografer sekalian, anak-anak sekalian, semoga video ini bermanfaat dan salam koreografer.